Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul konflik dan negosiasi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Deswita Amanda dan teman saya Egita Fatimatus Zahra, Rizky Amalia Putri Salsabila, dan Diswanda Devinta Putri. Materi pembahasan kali ini yang pertama, pengertian dari konflik, yang kedua, transisi dalam pemikiran konflik, yang ketiga, faktor penyebab konflik, yang keempat, jenis-jenis konflik, yang kelima, akibat dari konflik, yang keenam, proses konflik, yang ketujuh, manajemen konflik, yang kedelapan, pengertian dari negosiasi, yang kesembilan, strategi negosiasi, dan yang kesepuluh adalah proses negosiasi. Yang pertama, pengertian konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin configere, yang berarti saling memukul secara sosiologis. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Konflik merupakan semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi yang antagonis bertentangan. Apabila sistem komunikasi dan informasi tidak menemui sasaran, maka dapat menimbulkan kesalahpahaman dan saling tidak mengerti akan satu sama lainnya. Menurut Robin 1996, keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Transisi dalam pemikiran konflik. Menurut Robin dan Judge 2013, terdapat 3 pandangan tentang konflik, yaitu traditional view of conflict yang menyatakan bahwa konflik harus dihindari karena akan menimbulkan kerugian. Aliran ini juga memandang konflik sebagai sesuatu yang sangat buruk, tidak menguntungkan dalam organisasi. Oleh karena itu, konflik harus dicegah dan dihindari sebisa mungkin dengan mencari akar permasalahan. Selanjutnya, interaksionis view of conflict yang menyatakan bahwa konflik bukan sekedar suatu kekuatan positif dalam suatu kelompok, melainkan juga mutlak perlu untuk suatu kelompok agar dapat berkinerja positif. Oleh karena itu, konflik harus diciptakan. Pandangan ini didasari dengan keyakinan bahwa organisasi yang tenang, harmonis, damai, ini justru akan membuat organisasi itu menjadi statis, stagnan, dan tidak inovatif. Dampak dalam kinerja organisasi menjadi rendah. Yang terakhir, resolution focused view of conflict. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik merupakan sesuatu yang wajar, alamiah, dan tidak terelakkan dalam setiap kelompok manusia. Konflik tidak selalu buruk karena memiliki potensi kekuatan yang positif di dalam menentukan kinerja kelompok. Yang oleh karena itu, konflik harus dikelola dengan baik. Kemudian ada faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Yang kedua, ada perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Yang ketiga, ada perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Selanjutnya ada jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik antara atau dalam peran sosial intrapribadi, misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi, atau konflik peran role. Yang kedua, konflik antar kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir, misalnya polisi melawan massa. Yang keempat, konflik antar satuan nasional, misalnya kampanye perang saudara. Yang kelima, konflik antar atau tidak antar agama. Dan yang keenam, konflik antar politik. Selanjutnya ada akibat konflik. Hasil dari sebuah konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok in-group yang mengalami konflik dengan kelompok lain. Yang kedua, keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai. Yang ketiga, perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga, dan lain sebagainya. Yang keempat, kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. Dan yang kelima, ada dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Kemudian proses konflik. Tahap pertama, potensi pertentangan atau ketidakselarasan. Tahap pertama ini adalah munculnya kondisi-kondisi yang menciptakan peluang bagi pecahnya konflik.
Kondisi-kondisi tersebut tidak harus mengarah langsung pada konflik, tetapi salah satunya diperlukan jika konflik akan muncul. Secara sederhana, kondisi-kondisi tersebut dapat dibataskan ke dalam 3 kategori umum, yaitu komunikasi, struktur, dan variabel-variabel pribadi. Tahap kedua ada kognisi dan personalisasi. Tahap ini penting karena dalam tahap inilah biasanya isu-isu konflik didefinisikan. Pada tahap ini pula, para pihak memutuskan konflik itu tentang apa. Konflik yang dipersepsikan adalah kesadaran oleh salah satu atau lebih pihak akan adanya konflik kondisi-kondisi yang menciptakan peluang munculnya konflik. Konflik yang dirasakan adalah keterlibatan dalam sebuah konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan, frustasi, atau rasa bermusuhan. Kemudian proses konflik tahap 3 yaitu maksud, mengintervensi antara persepsi serta emosi orang dan perilaku mereka. Intention atau maksud adalah keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. Seseorang harus menyimpulkan maksud orang lain untuk mengetahui bagaimana sebaiknya menanggapi perilakunya itu. Banyak konflik bertambah parah semata-mata karena salah satu pihak salah dalam memahami maksud pihak lain. Selain itu, biasanya ada perbedaan yang besar antara maksud dan perilaku, sehingga perilaku tidak selalu mencerminkan secara akurat maksud seseorang. Kemudian tahap 4 yaitu perilaku. Tahap perilaku meliputi pernyataan, aksi, dan reaksi yang dibuat pihak-pihak yang berkonflik. Perilaku konflik ini biasanya merupakan upaya kasat mata untuk mengoperasikan maksud dari masing-masing pihak. Tetapi perilaku ini memiliki kualitas stimulus yang berbeda dari maksud. Yang terakhir tahap 5 yaitu hasil. Jalinan aksi-reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik menghasilkan konsekuensi. Akibat atau konsekuensi itu bisa bersifat fungsional, dalam arti konflik tersebut menghasilkan kinerja kelompok, atau yang bisa bersifat disfungsional karena justru menghambat kinerja kelompok. Manajemen konflik. Untuk menjelaskan berbagai alternatif penyelesaian konflik dipandang dari sudut menang kalah masing-masing pihak. Ada 4 kuadran manajemen konflik. Yang pertama yaitu kuadran menang-menang atau biasa yang disebut dengan kolaborasi. Kuadran pertama ini disebut dengan gaya manajemen konflik kolaborasi atau bekerja sama. Tujuan kita adalah mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi si kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim satu sama lainnya. Kemudian yang kedua ada kuadran menang kalah atau persaingan. Kuadran kedua ini memastikan bahwa kita memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya kita menggunakan kekuasaan atau pengaruh kita untuk memastikan bahwa dalam konflik tersebut kita yang keluar sebagai pemenangnya. Biasanya pihak yang kalah akan lebih mempersiapkan diri dalam pertemuan berikutnya sehingga terjadilah suatu suasana persaingan atau kompetisi di antara kedua pihak. Kemudian yang ketiga ada kuadran kalah menang atau yang disebut dengan mengakomodasi. Agak berbeda dengan kuadran kedua. Kuadran ketiga yaitu kita kalah, mereka menang. Itu berarti kita berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya ini kita gunakan untuk menghindari kesulitan atau masalah yang lebih besar. Gaya ini yang merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir ada kuadran kalah atau menghindari konflik. Kuadran terakhir ini menjelaskan cara mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul, atau bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik atau menemukan kesepakatan untuk mengatasi konflik tersebut. Definisi negosiasi. Menurut Robin and Judge pada tahun 2013, negosiasi yaitu sebagai suatu proses yang terjadi di mana pihak atau lebih menyepakati bagaimana cara mengalokasikan sumber daya yang langka. Kemudian menurut Invensevis pada tahun 2007, negosiasi merupakan sebuah proses di mana dua pihak atau lebih yang berbeda pendapat berusaha mencapai kesepakatan. Menurut Sopiah pada tahun 2008, negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Kemudian dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah suatu upaya yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan yang sesuai kesepakatan bersama. Strategi negosiasi. Menurut Robbins and Judge 2013, ada dua pendekatan umum terhadap negosiasi, yaitu
Yang pertama negosiasi distributif dan yang kedua yaitu negosiasi integratif. Negosiasi distributif adalah perundingan yang berusaha untuk membagi sejumlah tetap sumber daya. Ciri yang paling khas dari negosiasi distributif ini yaitu berjalan pada kondisi jumlah nol, artinya setiap hasil yang dirundingkan adalah atas hasil perundingan bersama. Sedangkan negosiasi integratif sendiri yaitu negosiasi yang mengusahakan satu penyelesaian atau lebih yang dapat menciptakan suatu pemecahan saling menguntungkan. Negosiasi antara penjualan kredit merupakan contoh negosiasi integratif. Dari segi perilaku intraorganisasi, negosiasi integratif lebih disukai daripada tawar-menawar. Distributif negosiasi integratif mengikat para perundingan dan memungkinkan masing-masing untuk meninggalkan meja perundingan dengan perasaan mendapat kemenangan di satu sisi lain. Negosiasi distributif meninggalkan suatu pihak sebagai pihak yang kalah. Proses negosiasi. Yang pertama yaitu persiapan dan perencanaan. Ada beberapa yang harus dipersiapkan dan direncanakan sebelum memulai sebuah perundingan. Sebelum melakukan sebuah perundingan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu seperti berikut. Yang pertama, dasar dari konflik yang terjadi. Yang kedua, awal mula atau sejarah faktor yang mendorong konflik tersebut ke arah perundingan. Dan yang ketiga, siapa saja yang terlibat dari konflik tersebut. Keempat, bagaimana persepsi mereka mengenai konflik tersebut. Dan yang terakhir, yaitu apa tujuan dari perundingan yang akan dilakukan. Kemudian menentukan aturan dasar. Setelah menyiapkan persiapan dan mengembangkan strategi di tahap awal yang tadi, maka di tahap kedua ini yaitu menentukan aturan-aturan dasar dan prosedur dengan pihak lain mengenai perundingan tersebut. Kemudian yang ketiga itu penjelasan dan pembenaran. Di tahap ini setelah tiap pihak terkait mempertukarkan pendirian dengan keinginan masing-masing, maka pada tahap ini kedua belah pihak saling menegaskan Yang ketiga, penjelasan dan pembenaran. Di tahap ini setelah tiap pihak terkait mempertukarkan pendirian dan keinginan masing-masing, maka pada tahap ini kedua belah pihak saling menegaskan, memperjelas, memperkuat, dan membenarkan antar permintaan masing-masing pihak. Pada tahap ini kedua belah pihak memberi informasi mengenai persoalan, mengapa persoalan ini penting, dan bagaimana keinginan masing-masing pihak. Kemudian yang keempat, tawar-menawar dan pemecahan masalah. Di tahap inilah hakikat dari proses perundingan, yaitu memberi dan mengambil yang aktual dalam upaya memperbincangkan suatu persetujuan. Di tahap ini juga kedua belah pihak perlu membuat sebuah konsensi atau kontrak. Kemudian yang kelima, penutup dan pelaksanaan. Langkah terakhir dalam proses perundingan adalah memformalkan persetujuan yang telah dikerjakan dan dikembangkan di setiap prosedurnya. Hal-hal spesifik diperlukan dalam memformalkan persetujuan tersebut. Kemudian untuk kesimpulan, konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul secara sosiologis. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak Untuk kesimpulan, konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul secara sosiologis. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Menurut Robbins 1996, keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Terdapat 3 pandangan dalam konflik, yaitu traditional view of conflict, interaction view of conflict, resolution focused view of conflict. Faktor penyebab konflik yaitu perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Kemudian menurut Robbins dan Judge 2013, negosiasi yaitu sebagai suatu proses yang terjadi di mana di dalam pihak
satu pihak atau lebih menyepakati bagaimana cara mengalokasi sumber daya yang langka. Menurut Robin dan Judge 2013, ada dua pendekatan umum terhadap negosiasi, yaitu negosiasi distributif dan negosiasi integratif. Kemudian, menurut Robin dan Judge 2013 lagi, proses negosiasi memiliki suatu model yang memiliki 5 langkah, yaitu persiapan dan perencanaan, penentuan aturan dasar, penjelasan dan pembenaran, tawar-menawar dan pemecahan masalah, dan yang terakhir yaitu penutupan dan pelaksanaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Bila kita taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.